Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran PAI-nya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kita masih akan mempelajari tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana orang-orang kaumnya Nabi Nuh berbuat kesyirikan, yang mana kesyirikan di sini artinya adalah orang yang menyembah kepada selain Allah, dan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, merupakan dosa yang sangat besar. Yang mana pada awalnya mereka tidak lantas langsung melakukan kemusyrikan, namun mereka pada awalnya membuat patung-patung sebagai bentuk penghormatan kepada orang soleh pada zamannya. Nah, di pelajaran ke-10 ini masih membahas tentang kisah Nabi Nuh, tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, bagaimana orang-orang yang beriman dan juga tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk di sini adalah istri dan anaknya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah dengan kesabaran, berdakwah selama 950 tahun. Namun yang mengikuti hanya sedikit, dan Nabi Nuh tidak putus asa dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat kapal dan terjadilah air bah. Nah, di sini yang kita akan bahas untuk pertemuan kali ini adalah hikmah atau pelajaran yang dapat diambil. Hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam yang pertama adalah Tuhan itu hanya Allah. Mereka melakukan kezaliman, yakni menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, Nabi Nuh mendakwahkan mereka, mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dan menyembah kepada Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang kedua, Allah mengutus para nabi agar manusia selamat. Allah mengutus Nabi Nuh sebagai nabi dan juga sebagai rasul supaya menyelamatkan manusia dari keburukan, membimbing manusia supaya menjalankan perintah Allah sehingga manusia selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, orang durhaka atau menentang Allah pasti celaka dan binasa, seperti kaumnya Nabi Nuh yang mereka tidak beriman, mereka binasa dengan ditenggelamkan di air bah. Juga anak beserta istri dari Nabi Nuh alaihi salam, seperti anaknya Kan'an yang sampai menentang Nabi Nuh. Sudah dari Nabi Nuh diajak untuk naik ke atas kapal, namun tetap tidak mau. Akhirnya mereka tenggelam. Jika Allah memberikan azab dan siksa, maka tidak ada yang bisa melindungi. Allah sudah memberikan peringatan kepada kaumnya Nabi Nuh dengan mengutus Nabi Nuh untuk membawa kabar dan juga peringatan. Namun ada kaumnya yang tidak beriman, sehingga apa yang terjadi? Allah menurunkan azab berupa air bah, yakni sebuah banjir yang meliputi seluruh alam semesta ini, yang meliputi seluruh dunia ini, di dunia ini. Hikmah yang lainnya adalah melaksanakan perintah Allah harus dengan ketaatan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran. Dengan lamanya berdakwah, yakni 950 tahun, pengikutnya masih sedikit, namun Nabi Nuh tetap sabar melaksanakannya. Bayangkan kalau umurnya kita yang rata-rata umur orang sekarang adalah 60-70 tahun, bisa lebih dikit. Akan tetapi kalau di zamannya Nabi Nuh dengan umur yang sangat panjang terlakukan untuk berdakwah.
Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk, bukan Nabi walaupun kepada keluarganya sendiri. Seperti Nabi Nuh hanya menyampaikan saja, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya dan juga istrinya tidak beriman. Ini kembali lagi kepada kita. Apabila kita berdakwah kepada orang, mengajak kepada orang, maka kita sandarkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, bahwa setiap apa yang kita usahakan, Allah lah yang menentukannya, menentukan keberhasilan atau tidaknya. Siapa saja yang patuh kepada perintah Allah akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Nabi Nuh ketika berdakwah dan kesabaran, namun masih saja banyak yang tidak beriman, maka Allah memberikan pertolongan berupa Allah memerintahkan membuat kapal supaya nantinya Nabi Nuh tidak tenggelam ketika Allah memberikan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Baik, itu saja terkait dengan latihan sekarang. Kalau tadi adalah hikmah yang bisa kita ambil, latihannya sekarang adalah di halaman 67. Nah, nanti kalian coba untuk membuat jawaban di halaman 67 baik yang Romawi 1 maupun Romawi 2. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dibaca dulu materinya, dibaca dulu materi tentang Nabi Nuh, yakni dari halaman 60 sampai dengan 66. Coba pahami dengan baik. Itu adalah pelajaran tentang kisah, insya Allah lebih mudah memahaminya, seperti membaca buku ceritakan, namun ini syarat akan makna. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.